Shalom Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas perihal akhir zaman yang saya beri tema bertahan di tengah badai akhir zaman. Sekali lagi saya ulangi, bertahan di tengah badai akhir zaman. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 24. Saya akan mulai baca dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-14 nanti. Demikian. Saya mulai dari ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berjaga-jaga, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi saya baca, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Pembacaan kita sampai di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa sesungguhnya kita sudah hidup di akhir zaman. Dan sesungguhnya kita sudah hidup pada hari-hari di mana ayat-ayat nubuat firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab sedang digenapi, sebagian sudah digenapi, sebagian sedang digenapi, dan akan terus digenapi, saudara-saudara. Nah, kita hidup di hari-hari yang demikian. Kita hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada apa dengan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya adalah akan terjadi badai di berbagai bidang, akan terjadi krisis multi bidang, krisis multi bidang kehidupan. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu Bapak Ibu Saudara, badai atau krisis dalam perilaku manusia di akhir zaman ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5, saya akan bacakan buat kita 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5. Ya, demikian dikatakan di sana, saudara-saudara. Oke. Nah, saya akan baca mulai dari 1 hingga 5. Demikian. Perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, inilah nubuat Alkitab tentang keadaan atau perilaku manusia di akhir zaman, di mana ini bisa digolongkan sebagai badai dalam bidang perilaku. Krisis moral, krisis mental, krisis etiket, dan krisis etika, saudara-saudara. Krisis sopan santun. Jadi ini adalah badai perilaku manusia. Kan begitu, dan kita sedang hidup di zaman yang seperti itu. Nah, kalau saudara perhatikan,
bahwa nubuat ini kan bersifat nubuat juga, sedang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita, di mana kasih semakin dingin, ya. Selain itu Bapak Saudara, kita sedang memasuki masa-masa sukar, ya. Kita sedang memasuki masa-masa sukar tersebut. Sukar secara ekonomi, sukar secara alam semesta, ya, cuaca, kesehatan dan lain sebagainya. Kita sedang ada di dalam situasi tersebut. Nah, kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 26 hingga 27 juga dikatakan, saya akan bacakan buat kita. Ibrani, ya, di dalam kitab Ibrani dikatakan dalam pasal 12 ayat yang ke-26 hingga 27. Demikian, ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi segala sesuatu pada hari-hari ini sedang digoncangkan. Cuaca digoncang, iklim digoncang, iklim nggak menentu. Artinya dari keadaan teratur, dari keadaan normal sekarang diguncang menjadi tidak teratur, menjadi anomali. Kalau kita perhatikan, ya, bisa pula pada pas matahari lagi terik-teriknya seperti apa yang terjadi di kota Medan, ya, pas kota Medan lagi teriknya, tapi bisanya hujan turun di daerah tertentu itu lebat sekali, bahkan sampai banjir, kan begitu, ya. Jadi itu ada guncangan ekosistem, ada guncangan keteraturan daripada alam semesta ini di sekitar kita, ada guncangan terhadap yang tadinya teraturnya iklim dan cuaca sekarang sudah tidak teratur lagi. Ada anomali di sana. Nah, kita lihat Wahyu 6 ayat 6. Wahyu 6 ayat 6 itu berbicara, ya, saya akan baca terlebih dahulu, saudara-saudara. Wahyu 6 ayat yang ke-6 dikatakan begini, ya. Secupak, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar yang terdapat di dalam Wahyu 6 ayat 6 ini adalah juga nubuat Alkitab yang hari-hari ini sedang digenapi, sedang terjadi, yaitu naiknya harga barang-barang, semakin sulitnya perekonomian manusia pada umumnya. Itulah yang sedang terjadi hari-hari ini tuh. Jadi ada badai di bidang ekonomi, saudara-saudara, sedang badai. Ya, mungkin kita berkata sekarang riaknya, ya, baru dimulai, riaknya baru dimulai. Tetapi kalaupun ini riak, kelak ini akan menjadi sebuah gelombang yang pelan-pelan, tahap demi tahap akan menjadi tsunami, Bapak Ibu Saudara, tsunami ekonomi, ya, tsunami keuangan secara mendunia. Lalu kita lihat juga di Yesaya 24 ayat 4 hingga 5, ya, Yesaya 24 ayat 4 hingga 5, apa yang disampaikan di sana. Saya akan bacakan buat kita, saudara-saudara. Yesaya 24 ayat 4 hingga 5. Demikian. Baik. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Yesaya ini juga nubuat, ya, karena Yesaya itu kan nabi, jadi dia kitabnya itu berbicara tentang apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian ayat 5 dikatakan, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Apa yang terjadi November 2025 yang lalu yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara,
dan juga Sumatera Barat, Bapak Ibu Saudara. Itu sedang menggenapi ayat ini. Ya, saya ulangi sekali lagi, bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, melanggar undang banyaknya pertambangan-pertambangan ilegal, kan begitu, itu sedang digenapi. Itu juga lah penyebab terjadinya banjir bandang, terjadinya hujan berturut-turut, ya 2 hari hujan berturut-turut, sehingga menyapu seluruh permukaan bumi, menyapu hutan, menyapu kayu-kayu, pohon-pohon yang ada di hutan-hutan, dan menggerusnya sampai ke laut. Ya, itu terjadi di Provinsi Aceh sampai-sampai menghilangkan, melenyapkan 1 atau 2 kabupaten, hilang petanya dari bumi, sudah nggak ada lagi petanya. Demikian juga di Tapanuli Tengah, di Tapanuli Selatan, dengan demikian juga di Sumatera Barat. Nah, itu sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di dalam Wahyu 18 ayat 7, ya. Ya, Wahyu 18 itu berbicara tentang cuaca ekstrim. Saya akan bacakan secara cepat buat kita. Wahyu 18 ayat 7. Maksud saya Wahyu 8, ya. Wahyu 8 ayat yang ke-7, demikian. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es. Ya, terjadilah cairnya kutub utara, bahkan kutub selatan juga, terjadi cairnya bongkahan es yang ada di kutub tersebut. Dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Ini tentunya sedang berproses, Bapak Ibu Saudara, dan yang sudah dan sedang terjadi tentu adalah pemanasan global, ya global warming. Itulah yang sedang terjadi. Jadi itu juga nubuat yang sedang terjadi di hari-hari kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, itu oke. Kemudian kita lihat di dalam kitab Wahyu 17 ayat 3. Wahyu 17 ayat yang ketiga. Kita tiba di sini, Bapak Saudara. Apa yang kita bisa lihat di Wahyu 13 ayat 3 ini? Pada ayat yang ketiga, Wahyu 18 ya, ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu. Perikopnya adalah jatuhnya Babel. Babel adalah sebuah sistem kehidupan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang punya kuasa luar biasa atas keuangan, atas sistem pemerintahan, politik, teknologi, dan juga kelompok manusia yang mampu merekayasa cuaca, Bapak Saudara. Itu yang dimaksudkan. Ya, kelak itu akan jatuh, tetapi tentu harus terjadi dulu apa yang tertulis di sini. Saya akan bacakan bagi kita. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, semua bangsa. Yang pertama, kelompok pertama yang dikatakan semua bangsa akan telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Cabul, hawa nafsu cabul yang dimaksudkan di sini menurut saya adalah hawa nafsu terhadap mamon, hawa nafsu terhadap uang, harta, kekayaan, hedonisme, itu yang dimaksudkan di sini, ya. Ini berbicara tentang hawa nafsu terhadap mamon. Manusia hari-hari ini atau seluruh dunia bisa dikatakan telah mabuk mamon, telah mabuk uang. Dan yang semua bangsa, kalau dikatakan semua bangsa, Bapak Ibu Saudara, itu berarti semua bangsa telah meminjam uang dari satu kelompok kecil manusia yang punya uang, jumlahnya tidak terbatas, kan begitu ya. Jumlahnya tidak terbatas, semua bangsa.
Konkretnya, tidak ada satu bangsa di dunia ini yang tidak meminjam uang dari kelompok tersebut. Jadi uang-uang yang ada di bank-bank sentral negara-negara di dunia ini adalah milik mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan uang itulah yang dipinjam oleh bangsa-bangsa melalui lembaga tertentu di PBB, melalui melalui lembaga ataupun instansi tertentu ya di PBB. Ya, jadi bangsa-bangsa meminjam dari World Bank untuk membangun bangsanya, ya. Semua bangsa tanpa kecuali, saudara-saudara. Yang kedua dikatakan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Raja-raja, penguasa-penguasa di bumi, pemerintah-pemerintah di bumi, presiden, raja, perdana menteri di bumi telah, kan begitu ya, berbuat cabul. Cabul di sini adalah percabulan secara rohani, yaitu mempertuhankan uang. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, presiden-presiden. Tidak satu pun presiden yang tidak mabuk dengan uang, ya, dengan harta, sampai-sampai melakukan korupsi yang jumlahnya luar biasa, fantastis, kan begitu ya. Nah, kelompok yang ketiga disebut pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Tidak ada saya mau katakan bahwa para konglomerat di semua bangsa-bangsa itu juga ikut meminjam, menggunakan uang dari kelompok elit yang punya uang tak terbatas tersebut. Poinnya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kenapa terjadi gelombang ekonomi, krisis ekonomi global? Karena semua bangsa, semua raja, semua pengusaha-pengusaha itu berhutang, ya. Jadi dengan kata lain, seluruh bola bumi ini berikut bangsa-bangsa yang ada di dalamnya itu terutang, lebih tepatnya tergadai kepada perpanjangan tangan iblis. Di waktu Yesus ya dicobai oleh iblis, hal ketiga yang ditawarkan kepada Tuhan Yesus adalah seluruh kemegahan bumi ini, dunia ini, jikalau Yesus mau menyembah dia, iblis itu, maka akan diserahkan seluruh dunia ini kepada dia, iblis. Nah, Yesus menolaknya, tetapi bangsa-bangsa atau manusia di muka bumi sekarang ini, bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah, para konglomerat-konglomerat lah yang menerima tawaran dari iblis itu, yaitu kemegahan yang ada di dunia ini. Bukankah seluruh bangsa saat ini mengejar pembangunan, kemegahan pembangunan, kan begitu ya? Jalan tol, fasilitas, infrastruktur, semuanya berbau kemegahan, kan begitu saudara. Berutang, sampai-sampai mengutang, ya. Ada negara yang sesungguhnya kaya raya dengan segala sumber daya alam, sangat berlimpah-limpah, segala tambang ada, tambang batu bara, minyak, nikel, semuanya ada. Hasil laut negara tersebut luar biasa berlimpah-limpah. Tidak ada yang tidak ada di bangsa tersebut. Tetapi itu pun terutang, saudara-saudara. Berutang kan aneh ya. Nggak masuk akal ya, paradoks dia. Kaya tapi berutang, kan begitu. Nah, itu sedang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara. Dan karena berutang itu terjadi badai ekonomi. Banyak rakyat di bangsa-bangsa, termasuk bangsa ini, hari-hari ini sedang mengalami krisis, sedang mengalami badai ekonomi, badai keuangan. Ada banyak orang di luar sana tidak bisa lagi mencukupkan makan 3 kali sehari. Banyak yang hanya bisa makan 2 kali sehari. Bahkan ada orang-orang yang makan cuma sekali. Bahkan ada yang kelaparan. Nah, jadi sedang terjadi krisis pangan. Krisis kelaparan sedang terjadi. Badai di bidang kebutuhan manusia. Nah, saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi. Ada badai secara iklim, alam, ada badai secara ekonomi, ada badai secara moral, ada badai secara secara kekuasaan dan seterusnya.
sedang terjadi badai. Bahkan badai penyakit pun sedang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara. Badai iman apalagi ya, sebagaimana disebutkan di dalam Matius 24, akan terjadi juga krisis iman karena banyak penyesat, nabi palsu, dan lain sebagainya. Dan bahkan karena pelitnya, sulitnya kehidupan, saudara-saudara, banyak orang tidak bisa mempertahankan imannya. Namun bagi kita yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai akhir zaman. Jawabannya tiada lain, Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu jawabannya, yaitu berbaliklah kepada Tuhan, Sang Pemilik alam semesta. Ya, berbaliklah kepada Dia, Sang Pemilik alam semesta ini, Sang Pencipta alam semesta. Siapa pencipta itu? Di dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, saudara, ayat 12-14 dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang jadi kalau bukan Dia yang menciptakan. Jadi Sang Firman yang sudah menjelma menjadi manusia itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Dan di dalam Matius 24 ayat 18 dikatakan bahwa segala kuasa di sorga telah diberikan kepadanya. Jadi dialah yang menggenggam segala kuasa baik di sorga maupun di alam semesta ini. Jadi hanya kepada Dialah kita berbalik, mendekatkan diri, menyerahkan diri, dan tetap melekat dengan Dia, saudara-saudara. Karena pribadi yang sama itulah yang berjanji di dalam Wahyu 3 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita. Wahyu 3 ayat yang ke-10, apa dikatakan di sana? Saya akan bacakan supaya jelas, Bapak Ibu Saudara. Oke, apa dikatakan di sana? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Jadi kita bertekun, ya, bertekun, membaca, merenungkan, men-sharingkan firman-Nya, tekun melakukan firman-Nya, ya, karena kita menuruti firman-Nya. Kita menuruti firman-Nya untuk apa? Untuk tekun menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Maka aku pun, Yesus pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Yesus berjanji, Dia Sang Pencipta bumi, alam semesta ini beserta isinya, berjanji akan melindungi kita jikalau kita menuruti firman-Nya untuk tekun menantikan kedatangannya. Tekun, maka kita akan dilindungi dari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia, mencobai manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Itulah cara kita, satu-satunya jalan untuk kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya, maka kita akan terselamatkan dari badai akhir zaman. Sama seperti di zaman Nabi Nuh, kan begitu saudara-saudara. Di zaman Nabi Nuh, mereka yang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta dan mau datang kepada Tuhan, yaitu Bahtera Nuh, perpanjangan tangan Tuhan yang datang ke situ, diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Bahtera Nuh adalah gambaran buat Yesus Kristus sekarang. Bahtera Nuh untuk akhir zaman adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Dialah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melekatlah kepadanya, jangan pernah tinggalkan Dia, saudara-saudara. Di dalam Wahyu, Yesaya 25 ayat 4, saya akan bacakan juga bagi kita, menjadi jaminan bagi kita, saudara-saudara. Yesaya 25 ayat 4. Demikian ya. Yesaya. Mana dia? Yesaya 25 ayat 4. Demikian. Saya bacakan buat kita, saudara. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang yang mengalami badai.
mengalami krisis badai kehidupan, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Jadi tempat perlindungan kita. Terakhir saya akan bacakan bagi kita dari 2 Samuel 22 ayat 3. 2 Samuel 22 ayat 3 demikian. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Jadi tidak ada keselamatan lain, saudara-saudara. Tidak ada cara kita untuk bisa menyelamatkan diri di tengah badai akhir zaman ini, saudaraku, selain datang melarikan diri, kan begitu ya. Selain melarikan diri kepada Dia Sang Pencipta alam semesta, kepada Dia yang pernah menghardik badai angin di Laut Genesaret, di Danau Galilea, kepada Dia yang sanggup menghardik semuanya itu, kepada Dia yang bisa memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang datang berlindung kepadanya. Jadi demikianlah Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa bertahan dari segala badai itu, satu-satunya mari kita melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia, jangan pernah tergoda melarikan diri ke tempat lain, mencari pertolongan ke tempat lain. Tetaplah setia, percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya saudara dikuatkan dan telah dibekali ketika badai itu gelombangnya semakin besar, saudara sudah punya pegangan sudah punya pegangan yang kokoh, yang kuat, yang tak tergoncangkan itu, sehingga saudara akan bertahan sampai pada kesudahannya dan ikut menjadi bilangan orang yang diselamatkan. Yang percaya bersama-sama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.